tapi masukinnya keras, namun copotnya gampang. Ini kerasa banget nih, ini gampang copot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dengan kami di Yuk Review, channel terbaik untuk review Anda. Baiklah, sekarang Yuk Review akan membahas tentang motor listrik yang kita sudah gunakan berbulan-bulan. Apakah dan gimana rasanya, kenyamanannya, apakah nyaman atau enggak, ataukah recommended atau enggak. Ya, yang kita pakai adalah Sterato. Ini eksotik dari Pacific. Motor dengan daya 500 watt ya, 500 watt. Nah, apa aja sih yang pada saat kita pakai itu yang memang menjadi kelemahannya? Yang pertama kelemahannya. Yang pertama, kelemahannya adalah yang paling saya rasakan enggak nyaman adalah bagian bawah. Ya, ini ya. Ini bagian bawahnya ini terlalu dekat jaraknya itu antara tanah ya. Jadi bagian sini tuh ini terlalu dekat dengan tanah. Akhirnya jika ada polisi tidur, ini akan kerasa banget gitu ya. Ini akan kerasa banget dan mentok. Ini yang pertama saya rasakan. Kelemahan yang kedua adalah dari segi standarnya ya. Nah, standar ini, standar samping ini ya. Nah, standar sampingnya ini enggak terlalu lurus gitu ya. Jadi rada kesini tuh. Nah, akhirnya sering mentok. Nah, ini bekas-bekasnya ya. Jadi pada saat berbelok atau apa, ini sering mentok di bagian sini. Tuh bekasnya. Ini pentokannya tuh kelihatan. Ya, dari sinilah kelihatan, kerasa ya. Kelemahan selanjutnya adalah bagian lampu. Jadi lampu LED-nya ini tidak terlalu terang gitu ya. Jadi seperti lampu LED memang tidak cocok untuk digunakan lampu motor gitu ya. Jadi dia ada bayang-bayang seperti itu di lampunya, bayang-bayang pelangi gitu. Nah, itu yang memang kalau misalnya kita naik motor malam-malam tidak terlalu jelas ya, dan senternya pun lurus dia. Jadi tidak terlalu kena ke jalanan atau aspal. Ini ada yang pertama waktu saya merasakan tidak nyaman sama sekali, yaitu kaca spionnya. Nah, ini kaca spionnya ini pulirnya tuh nggak cocok dengan ini. Jadi sangat sulit sekali untuk memasangnya. Akhirnya saya nggak pasang. Sangat sulit sekali ini waktu kemarin. Akhirnya saya nggak pasang, dan memang tipenya tipe yang tinggi itu pun menurut saya nggak nyaman untuk saya membawa motornya berkendara seperti itu. Selanjutnya yang menurut saya nggak nyaman adalah pada saat kita membuka jok ya, atau kuncinya, buka kunci jok ini pada saat sekali seperti ini nih, ini tidak bisa langsung kita buka tuh, padahal sudah berbunyi tuh, sudah terasa terbuka, namun belum bisa buka. Jadi kita harus memakai dua tangan untuk membukanya, satu megang kunci, satu lagi ngangkat jok. Nah, ini termasuk yang sangat tidak nyaman. Yang buat nggak nyaman saya pada saat berkendara, bagian handle ya. Handle ini gampang banget copot nih, gampang copot. Tapi masukinnya keras, namun copotnya gampang. Ini kerasa banget nih. Ini gampang copot. Nah, ini menurut saya sampai saat ini saya nggak nyaman makanya. Dan yang terakhir yang membuat saya nggak nyaman adalah, ini pasti semua hampir kerasa, saat baterainya sudah mulai low. Ini benar-benar
tingkat kenyamanannya sangat 80% ya, tingkat kenyamanan. Enggak nyaman sama sekali gitu ya. Minus 80% maksudnya. Jadi pada saat low ini kecepatan berkurang. Pada saat nanjat sedikit pun akan kerasa banget berat sekali motor ini. Beratnya itu karena nggak jalan gitu ya. Nah, ini adalah dari lowbat baterainya. Oke ya, itu adalah minus yang sampai saat ini saya rasakan dari si Sterato ini. Oke, baik, sekarang kita akan ngobrolin bagaimana tingkat plusnya dari si Sterato ini. Plusnya lumayan banyak, plusnya cukup menyenangkan sih ya untuk kalau menurut saya. Pertama, suspensinya. Nah, ini ya, shock breakernya ya, ini sangat-sangat nyaman, jadi sangat empuk, nggak keras gitu ya, dan cocok lah untuk saya yang beratnya itu sekitar 70 kiloan ya. Ini enak banget, baik suspensi depan maupun suspensi belakang, ini nyaman. Nah, ini plus yang pertama. Sisi plus yang kedua dari si Exotic Sterato ini adalah dia pada saat narik gas di awal ini lembut ya, lembut. Jadi tidak terasa ngagetin kita gitu ya pada saat narik gas di awal. Coba nih, narik gas di awal ini nggak ngagetin. Nah, makanya menurut saya ini termasuk yang enak ya. Coba. Nah, ini nggak ngagetin sama sekali, dia nggak ngagetin ya. Jadi menurut saya enak gitu ya, nyaman sebagai motor listrik. Sisi plus yang ketiga adalah ini dek depannya ini benar-benar luas. Nah, tuh ya, benar-benar luas ini. Dan jadi pada saat saya beli galon gitu ya, ini benar-benar cocok, enak banget buat bawa barang yang berlebih, buat bawa beras, ini pun enak banget. Menurut saya ya nyaman lah untuk bawa barang ya. Dan itu saya lakukan gitu ya. Ini cukup besar. Kita lihat nih dengan tangan saya cukup besar ya. 1 sini, 2, 3 lebih dari jaraknya ini. Kalau jengkal 1, nah ini hampir di sini ya, hampir 2 jengkalan. Nah, ini menurut saya cocok untuk pengguna seperti saya yang sehari-hari kadang beli barang. Dan yang selanjutnya adalah bagasinya. Walaupun tadi ada minusnya ya untuk cara buka bagasi, namun bagasi ini cukup luas. Wah, luar biasa ini, luas banget sih. Menurut saya ini selama ini yang saya pakai selain dari NMAX gitu ya, yang terbaru, ini adalah bagasi terluas motor yang saya pakai. Ini benar-benar enak, nyaman, top lah. Sama seperti saya bilang tadi, saya suka belanja, jadi barang-barang dimasukin ke sini ya enak banget gitu ya, cukup menolong kegiatan saya sehari-hari. Yuk, begitulah penjelasan kami tentang salah satu motor listrik yang kami pakai sekitar 2 bulanan. Menurut kami motor ini cukup banyak kelebihannya dan mungkin ada beberapa kekurangannya, tapi kami rekomendasikan motor ini untuk teman-teman yang bepergian tidak terlalu jauh. Terima kasih, begitulah pembahasan kami. Bagi teman-teman yang memang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin maju dan juga semakin berkembang.